团接近。来者，请表，这里是地球。谁给你们的权限？指明身份。就是这种声音。王健力无匹，完全力压到河王。这罗峰也太过嚣张。慢！他再手眼通御剑王，你的剑所似红天，一动阴气，再叫大声，逃不了我们的根。想打我的主意，你不自量力。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membahas konten spoiler dari serial Donghua Solesar episode ke-199, yang dimana pada cerita sebelumnya Lofeng telah berhasil untuk menjadikan Tianchan sebagai budaknya. Tetapi setelahnya para pasukan dari camp manusia datang ke tempat Lofeng karena mereka mengira Tianchan dalam bahaya. Tetapi singkatnya masalah itu selesai, namun setelahnya masalah lain muncul, yang dimana Lofeng telah dianggap pensiun dari camp militer manusia, dan para pihak dari camp militer manusia berniat untuk merampok Lofeng karena Lofeng yang sudah tidak dilindungi oleh undang-undang camp militer manusia, yang Lofeng menghadapi Kaisar Snowhorn. Tetapi di tengah pertarungan itu adanya Kaisar Sevenblade, dan Lofeng menantang kepada Kaisar Sevenblade untuk melakukan pertarungan duel, dan Kaisar Sevenblade menerima hal tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Dalam Lofeng menghadapi Kaisar Sevenblade, Kaisar Sevenblade terkenal dengan pergerakannya yang cepat dan juga agresif, dan Lofeng sangat puas dengan kemampuannya karena Lofeng akhirnya bisa mengetes salah satu kemampuan pejuang yang berada di tahapan puncak dari kelas Undying Kaisar. Kaisar Sevenblade dengan pergerakannya yang kilat langsung menyerang ke arah Lofeng, tetapi Lofeng dengan pergerakan dari sayap Xiao yang memiliki kecepatan instan bisa melebihi Kaisar Sevenblade dan bisa menghindari serangan dari Kaisar Sevenblade, sampai membuat Kaisar Sevenblade tidak bisa untuk menyentuh Lofeng. 王健力无匹，完全力压。Dan peraduan kekuatan mereka, Sevenblade dengan kemampuan tebasan pedang yang keras, dan untuk Lofeng ia dapat mengendalikan dari harta bintang tersegel yang ia gunakan untuk menggunakan teknik Dewa Binatang, yaitu cakaran merobek langit, yang serangan tersebut beradu dengan sengit dari pedangnya Kaisar Sevenblade. Menggunakan bintang tersegelnya membuat Lofeng bisa untuk menggunakan teknik Dewa Binatang tanpa henti. Tetapi Kaisar Sevenblade juga dengan setiap ayunan pedangnya mengeluarkan kekuatan yang sangat besar yang bisa menghancurkan bintang dan juga planet, yang sampai bisa menekan teknik cakaran Dewa Binatang Lofeng. Tetapi Lofeng tidak hanya mengandalkan teknik kekuatan dari bintang tersegel, tetapi Lofeng masih menggunakan kecepatan dan juga pertahanannya yang jauh lebih unggul dan juga superior daripada Sevenblade, membuat Lofeng seperti tidak bisa dikalahkan. Sudah sulit dikejar, dan jikapun berhasil dikejar, Lofeng bisa menahannya dengan sayap Xiao-nya, membuat Kaisar Sevenblade sampai frustasi. Dan pada akhirnya kedua belah pihak mereka masing-masing saling mengakui, dan mereka tidak ingin membawa pertarungan ini lebih lanjut lagi sampai membakar tubuh Undying mereka. Jadinya pun Lofeng bersama dengan Kaisar Sevenblade mereka berdua saling menghormati, dan setelahnya pertarungan mereka berhenti, dan selanjutnya Lofeng langsung menyelesaikan urusannya dengan Kaisar Snowhorn, yang di sana Lofeng menyerang Kaisar Snowhorn menggunakan teknik dari cakaran Dewa Binatangnya yang menghancurkan kembali 30% energi Undying dari Kaisar Snowhorn. Dan di sana Lofeng hendak untuk menangkap Kaisar Snowhorn, tetapi Kaisar Snowhorn ia langsung meledakkan dirinya sendiri karena ia tidak sudi dipenjara ataupun menjadi budaknya Lofeng, karena dengan dirinya yang meledakkan diri maka di masa depan nanti dirinya masih akan bisa untuk dibangkitkan oleh Universe Master. Dan setelahnya Lofeng pergi meninggalkan pertarungan tersebut, dan setelahnya juga kabar berita mengenai kemampuan Lofeng sebagai Kaisar Riverblade semakin diakui sebagai kekuatan yang tidak bisa disinggung, termasuk dengan Kaisar Volev yang juga melihat rekaman pertarungan ulang antara Lofeng melawan Kaisar Sevenblade, dan ia mengakui juga kalau kekuatan Lofeng memang sangat layak untuk memiliki harta yang ia miliki. Artinya Lofeng tidak akan bisa untuk dirampok. Banyak orang langsung juga membandingkan Lofeng dan juga Kaisar Sevenblade, yang dimana mereka justru tidak masalah untuk bertemu dengan Kaisar Sevenblade daripada bertemu Kaisar Riverblade karena kecepatan Lofeng yang sangat gila. Mereka yakin dengan kecepatan Kaisar Riverblade
sulit yang sangat instan, mereka akan bisa dipermainkan oleh Lo Fong yang seperti sebelumnya udah dikejar sulit dan jika pun ketangkep diserang juga nggak bisa karena pertahanannya yang sangat keras. Singkat cerita, setelah Lo Fong meninggalkan medan pertempuran, di sini Lo Fong telah mendapatkan banyak sekali harta dari pertempuran yang telah ia lalui selama ini, ya sampai Lo Fong mengumpulkan uang 2,86 triliun. Dan Lo Fong pada saat ini memiliki tujuan baru, yaitu dirinya ingin menuju ke sebuah tempat Ice Hellstar, yaitu wilayah misterius dan juga berbahaya yang diduga tempat tersebut memiliki jilid ketiga dari teknik 9 manual. Dan juga Lo Fong memiliki rencana lainnya, yaitu Lo Fong ingin menewaskan orang yang telah menewaskan gurunya Huyan Bo waktu era dulu, dan Babata memberitahu kepada Lo Fong bahwasanya orang yang telah membunuh Huyan Bo adalah seorang kaisar yang bernama Suo Luopu ataupun Kaisar Suo. Lo Fong bertekad untuk melakukan pembalasan dalam waktu dekat, dan sebelum itu Lo Fong ingin melakukan persiapan, yaitu Lo Fong ingin menyiapkan hartanya dan juga ingin mengunjungi planet bumi kembali. Setelahnya maka Lo Fong akan pergi mencari Suo Luopu untuk balas dendam atas kematian dari Huyan Bo. Setelahnya pun Lo Fong menyiapkan hartanya, yaitu Lo Fong dengan pergi ke Aliansi Hong. Dengan di sana Lo Fong ingin menjual harta dan juga membeli peralatan baru, yang dimana peralatan tersebut merupakan harta-harta tingkatan tinggi yang akan Lo Fong berikan kepada keluarga, pasukan budaknya, dan juga peningkatan dirinya sendiri. Yang total keseluruhan uang yang telah Lo Fong habisi dalam pembelajaran tersebut sampai 2 triliun lebih, dan Lo Fong sekarang hanya menyisakan uangnya 100 miliar, menandakan peralatan yang dibeli Lo Fong merupakan peralatan tingkatan tinggi. Dan pada bagian ini di versi Donghua dan juga versi novel adanya perbedaan cerita, yang dimana pada bagian ini sebenarnya di versi novel adanya pertemuan Lo Fong bersama dengan Master Kota Kekacauan Primal, dan juga pertemuan lainnya dengan Master Truyan, yaitu mereka yang pesta minum, serta Lo Fong yang berhasil melewati jembatan Tong Tian ke-21, dan juga Lo Fong menggunakan identitasnya sebagai Lo Fong memasuki Aliansi Hong, yang membuat 2 identitas Lo Fong memasuki Aliansi Hong, yaitu Lo Fong dan juga Yang. Semua bagian tersebut sudah dibahas di versi Donghuanya pada episode 197 kemarin setelah Lo Fong menyelamatkan keluarganya dari keluarga Ross. Jadi perbedaannya sebenarnya bagian ini setelah Lo Fong melakukan pemburuan budak dan juga menjadikan Tian Chen sebagai budaknya juga, tetapi di versi Donghuanya sudah dipercepat, yaitu bagian Lo Fong setelah menyelamatkan keluarganya dari keluarga Ross. Jadi di sini Mimin ngejelasin karena Mimin khawatir kalian nanti ada yang bingung kok bagian ini dilompati Min, dan jawabannya adalah ini, yaitu di versi Donghuanya sudah dipercepat pada episode 197 kemarin. Singkat cerita, Lo Fong pun telah sampai di planet bumi, yang planet bumi sekarang telah berubah menjadi tempat yang sangat mewah, terutama di bagian lautannya, yang dimana sudah banyak kota terapung yang mewah-mewah dari berbagai ras alien. 自在地球海域内的殖民城还不止 yang dimana mereka merupakan imigran yang berasal dari keluarga super seperti keluarga dari Universe Master, alias dari anggota keluarga mereka adanya sosok ranah Universe Master yang membuat mereka memiliki sikap yang sombong dan juga merasa lebih baik daripada orang lain, terutama dari para warga bumi yang mereka anggap rendahan karena pemimpin tertinggi dari warga bumi hanyalah penguasa sektor saja, alias yaitu Lo Fong. Saking arogannya para imigran tersebut, mereka menganggap planet bumi ini sudah menjadi planet milik mereka, dan bahkan Lo Fong yang merupakan pemimpin planet bumi yang langsung mendapatkan pengepungan dari para penjaga kota terampung menyuruh kepada Lo Fong untuk mengidentifikasi dirinya ia siapa. Hal ini pun seketika membuat Lo Fong merasa sangat marah karena dirinya sudah tidak dihargai di planetnya sendiri, yang Lo Fong pun langsung menghancurkan setiap penjaga kapal yang mencoba untuk menghentikan dirinya, yaitu dengan Lo Fong hanya menggunakan auranya saja membuat banyak kapal penjaga yang mengepung kapal Lo Fong langsung hancur seketika. Singkatnya pun Lo Fong telah kembali ke tempat keluarganya, yang di sana Shushin langsung menjelaskan kepada Lo Fong mengenai tingkah dari imigran yang sudah sangat kelewatan. Bahkan semenjak 6000 tahun semenjak Lo Fong dianggap menghilang, para imigran itu semakin merasa menguasai planet bumi. Mereka bertindak kasar kepada warga bumi dan juga melecehkan para penduduk warga bumi. Bahkan Luo Hai sendiri, putranya Lo Fong, pernah ditangkap oleh para imigran tersebut dan dijebloskan ke penjara. Hal ini semakin
semakin membuat Lo Fong marah, tetapi pada saat ini Lo Fong tidak ingin untuk menggunakan cara kekerasan karena hal ini bisa memperburuk situasi dari planet bumi. Sedangkan untuk pihak dari keluarga imigran yang dipimpin oleh Kaisar Jie, ternyata Kaisar Jie telah mengakui Lo Fong sebagai pemimpin dari planet bumi, tetapi mereka tidak suka kepada Lo Fong dan juga meremehkan Lo Fong karena Lo Fong yang masih hanya penguasa sektor, sedangkan mereka adalah anding kaisar. Mereka tidak ingin menghormati Lo Fong dan mereka justru ingin menindas keluarga Lo Fong serta mengusir keluarga Lo Fong dari planet ini. Dan kasus ini sedikit berbeda dengan keluarga Rose, yang dimana keluarga Rose Lo Fong masih bisa melawan mereka karena pemimpin keluarga mereka yang paling tinggi hanyalah kaisar saja. Tetapi untuk pihak keluarga dari Kaisar Jie, pemimpin keluarga mereka adalah Universe Master, yaitu kekuatannya setara dengan penguasa kota Primal. Jadinya Lo Fong sedikit mikir untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi walaupun Kaisar Jie ingin mengusir keluarga Lo Fong, di sini Kaisar Jie masih belum bisa untuk melakukan hal itu karena ia takut dengan backingan Lo Fong yang merupakan murid pribadi dari penguasa kota Primal, bahkan diyakini sebagai kandidat selanjutnya untuk mencapai ranah Universe Vulnerable. Lo Fong pun pada akhirnya langsung meminta bantuan kepada penguasa kota Primal untuk membantu menyelesaikan masalah ini karena penguasa kota Primal merupakan pemimpin tertinggi dari perusahaan virtual company, maka penguasa kota Primal akan bisa mudah menyelesaikan masalah ini. Lo Fong menceritakan masalah tersebut kepada penguasa kota Primal dan penguasa kota Primal tanpa pikir panjang langsung menyetujui permintaan pertolongan Lo Fong yang bahkan menganggap masalah ini merupakan masalah yang sangat kecil. Apalagi penguasa kota Primal tidak ingin untuk membebani muridnya dengan pikiran lain dan hanya ingin Lo Fong berfokus dalam peningkatan kekuatannya saja. 还请老师赐教。法确实适合你，不过此法我会进行试。 Jadinya pun setelah itu penguasa kota Primal melakukan penertiban kepada planet bumi. Dalam waktu singkat, aturan baru ditegakkan kepada virtual company yang dimana pihak imigran dilarang untuk menginjak wilayah manusia, yaitu dataran manusia ataupun menemui manusia. Mereka hanya diperbolehkan berada di kota terapung mereka, dan jika mereka berani untuk melanggar aturan ini maka mereka akan langsung ditewaskan di tempat. Tetapi untuk manusia juga mereka dilarang untuk memasuki kota terapung, dan setelahnya pun pihak virtual company mereka menaruh 1000 tanaman pemakan bintang yang berada di ranah Kaisar Puncak sebagai penjaga wilayah, yang hal ini pun memberikan dinding besar kepada para imigran untuk tidak berani lagi menginjak wilayah manusia ataupun mengganggu manusia, karena 1000 tanaman pemakan bintang yang berada di ranah Kaisar Puncak itu sangat mudah untuk menghabisi tingkatan kaisar. Para warga bumi yang mendapatkan berita ini membuat mereka merasa senang karena akhirnya mereka bisa terlindungi. Tetapi untuk para imigran mereka menjadi sangat marah, tetapi mereka juga tidak bisa bertindak apa-apa karena perintah ini berasal dari penguasa kota Primal, orang nomor 1 dari virtual universe. Beberapa pihak mencoba untuk melawan aturan tersebut dan mereka langsung dihabisi oleh tanaman penelan bintang. Kaisar Jie yang sombong yang marah kepada Lo Fong dan mencoba untuk menantang Lo Fong, tetapi Lo Fong tidak peduli dan pergi meninggalkan Kaisar Jie. Tetapi para rekan dari Kaisar Jie memperingatkan kepada Kaisar Jie bahwasannya Lo Fong terlalu kuat dan tidak bisa untuk disentuh. Dan perlu diingat kenapa Lo Fong di sini tidak dihargai, karena di sini semua orang tidak mengetahui kalau Lo Fong merupakan Kaisar Riverblade. Jadi mereka nggak tahu mengenai kengerian Lo Fong. Dan jika kalian lupa, Lo Fong itu memiliki 2 identitas. Pertama adalah Kaisar Riverblade alias identitas Yang, sedangkan satunya lagi adalah identitas Lo Fong asli, yaitu Lo Fong yang masih penguasa sektor yang tidak diketahui kalau kekuatannya setara dengan ranah kaisar. Dan setelahnya Lo Fong kembali ke tempat keluarganya dan memberikan harta tingkatan tinggi kepada mereka untuk perlindungan pribadi mereka, yang hal ini membuat Lo Fong yakin keluarganya akan menjadi semakin aman. Dan setelahnya Lo Fong pun pergi meninggalkan planet bumi kembali untuk memulai 2 misi baru. Yang pertama adalah membunuh Kaisar Suo Luo, yaitu pembunuh dari Huyanbo, dan setelahnya menuju ke wilayah rahasia yang disebut sebagai Ice Hellsar, yaitu lokasi dari token ketiga 9 manual jilid. Tetapi untuk pembahasan konten spoiler kita sampai di sini dulu. Walaupun sebenarnya untuk penewasan dari Kaisar Suo Luo ini cukup sebentar cuy, tetapi karena di bagian PV gak ada pertarungan Lo Fong melawan Kaisar Suo Luo, jadi kemungkinan pertarungan ini akan berada di next episode selanjutnya. Dan seperti
Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 请表这里是地球，谁给你们的权限？指明身份。就是这种声音。王健林无匹，完全力压到河王。这罗峰也太过嚣张。慢！他再手眼通天，狄坚王，你的剑。